Shalom, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Yohanes 9 ayat yang pertama sampai dengan 11. Yohanes 9 ayat yang pertama sampai dengan 11, dengan judul perikop orang yang buta sejak lahirnya. Begini firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-murid Yesus bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah orang ini? Siapakah yang berbuat dosa ini? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya padaku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah yang mau mendengarkan, mempraktekkan, serta menjalankan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sekali lagi saya menyapa kepada kita semua. Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Tema kita pada pemberitaan firman Tuhan pada hari Minggu ini adalah keluarga dipanggil menyatakan pekerjaan Allah. Sekali lagi, keluarga dipanggil menyatakan pekerjaan Allah. Sebelum kita menjauh tentang meringkus atau membedah isi Alkitab pada hari ini, isi firman Tuhan pada kali ini, saya mempunyai sebuah ilustrasi, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada seorang motivator terkenal bernama Nicholas James Vujicic, atau yang dipanggil sebagai Nick Vujicic bisa juga. Nah, Nico ini dikenal sebagai orang yang terlahir tidak mempunyai tangan dan juga tidak mempunyai kaki. Pada suatu ketika dia masih meranjak kecil, dia sering dibully oleh temannya di sekolah karena dianggap dia itu adalah manusia yang tidak sempurna, manusia yang diciptakan dan dilahirkan itu tidak sempurna, sehingga dia dibully habis-habisan di sekolah oleh teman-teman sekelasnya. Dan pada saat itu, ketika itu juga, orang tuanya atau ibunya datang ke sekolah, berkata kepada pihak sekolah, "Lebih baik anak saya ini saya sekolahkan dari rumah, daripada dia datang ke sekolah, dia padahal ingin niatnya bersekolah untuk menimba ilmu, tetapi dia malah mendapatkan yang namanya pembulian dari teman-temannya." Dan pada saat ketika itu juga, Nick disekolahkan dari rumah saja. Jadi dia mempunyai yang namanya kelas khusus, sekolah khusus yang disekolahkan oleh ibunya sendiri. Lambat laun, Nick dikenal sebagai orang yang oleh tetangganya itu adalah orang yang introvert, tidak mau kemana-mana. Karena apa? Karena keterbatasan dalam tubuhnya. Dia kekurangan fisik, tidak sempurna dengan orang-orang yang diciptakan dengan sempurna. Oleh sebab itu dia mengurung diri di dalam kamar untuk supaya dia lebih tenang dan tidak dibully oleh tetangganya dan teman-temannya sekalian. Dan pada hari demi hari, ada suatu ketika ibunya bilang kepada ayahnya, "Aku tidak terima
kalau anak kita ini terlahir seperti ini. Aku tidak terima kalau dia dibully habis-habisan. Tetangga-tetangga kita terus bertanya, kenapa dia dilahirkan seperti ini? Apakah kalian tidak mau dan sebagainya? Itu kata ibunya. Tetapi kata ayahnya berkata kepada ibunya, engkau jangan berkata demikian. Mungkin diciptakan seperti ini adalah karena penyertaan Allah. Karya Allah itu diciptakan dan diberikan kepada Nits untuk memberikan kabar baik kepada banyak orang. Sang ibu berkata demikian lagi. Baiklah kalau begitu. Hari demi hari Nick bertambah usia, semakin besar usianya. Dan ketika dia sudah selesai sekolah, dia melanjutkan perkuliahannya untuk mengambil yang namanya sekolah atau jurusan ilmu komunikasi, di mana dia mengambil atau menempuh dalam keahliannya itu adalah public speaking. Awal demi awal public speakingnya masih kurang, tetapi dia berlatih terus menerus dengan giat dan semangatnya. Public speakingnya semakin kuat dan juga semakin menarik akan perhatian orang. Pada suatu ketika, di saat Nietzsche muda, di saat dia masih berkuliah, dia terpanggil untuk menjadi pembicara sebagai seorang yang benar-benar yang terlahir meskipun tidak sempurna, tetapi dia dipanggil untuk menjadi pembicara lewat public speakingnya yang begitu luar biasa. Dan pada suatu ketika, pada suatu saat, dia banyak sekali banyak melahirkan dan juga banyak menulis buku-buku ciptaannya sendiri. Dari buku-buku tersebut, kita bisa belajar bahwasannya bagaimana sih, apakah kita sebagai seorang yang tidak sempurna, apakah kita harus menyerah atau tidak, begitu. Dan pada hari demi hari lagi, ternyata Nietzsche sudah terkenal bukan hanya di tempat kelahirannya itu Australia, tetapi di seluruh dunia tahu bahwasanya Nietzsche ini adalah seorang motivator terkenal. Dan pada akhirnya, orang-orang yang dulunya dekatnya dengan dia itu mengejek dia dan sebagainya, membuli dia, mereka terdiam. Dan pada akhirnya mereka bilang kepada Nietzsche, kamu luar biasa Nietzsche. Kami minta maaf karena telah membuli kamu, karena telah mengejek kamu. Apa kata Nietzsche? Dia adalah orang yang sangat murah hati. Dia orangnya pemaaf. Dia tidak balas dendam kepada orang yang telah membuli dia dan yang telah menyakiti dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari ilustrasi yang telah saya jelaskan kepada kita semua, itu ada sama halnya dengan apa yang dikatakan dalam pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini. Firman Tuhan kita hari ini berbicara bagaimana ada seorang yang buta. Ketika dia datang kepada Tuhan, murid-muridnya berkata, Rabi, di ayat kedua, siapakah orang ini yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Tetapi Yesus menjawab, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Nah, dari perkataan Yesus ini di ayat ketiga, sama halnya seperti yang dialami oleh Nietzsche tadi yang saya sampaikan di ilustrasi. Orang buta tidak selamanya bukan karena kesalahannya sendiri, bukan karena orang tuanya yang melahirkan, juga bukan karena kesalahan orang tuanya, tetapi pekerjaan Allah datang kepada dalam dirinya. Keluarga yang dinyatakan melalui Tuhan itu, melalui anaknya yang buta itu adalah suatu pekerjaan Allah yang sangat-sangat spektakuler. Di mana ketika saat itu langsung Yesus menyatakan, janganlah kalian mengejek dia, janganlah kalian menuduh dia, janganlah kalian membuli dia. Ketika saat itu juga Tuhan langsung meludah ke tanah dan langsung mengaduk-aduk tanah itu untuk disemburkan ke mata orang itu. Dan seketika itu juga Tuhan langsung menyuruh kepada orang buta itu, pergilah engkau ke kolam Siloam, bersihkanlah dirimu dari tubuh atas sampai tubuh yang di bawah. Kolam Siloam itu sendiri artinya adalah yang diutus. Maka pergilah orang itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan pada akhirnya dari yang awalnya dia buta, ketika dia sudah membersihkan dirinya di kolam Siloam, dia matanya yang tadi buta menjadi bisa melihat. Tetapi sangat disayangkan, banyak sekali orang-orang yang berkata kepada
orang-orang itu, ini bukannya orang yang pengemis itu ya? Ini bukannya orang yang buta itu ya? Dan orang yang buta tadi itu dan yang sudah sembuh itu dan bisa melihat itu berkata kepada mereka, iya, akulah itu. Aku tadi awalnya sudah buta, tetapi aku ketika menemui seorang yang bernama Yesus, dia meludah ke tanah, mengaduk-aduk tanah itu dan menyemburkannya ke mataku. Lalu dia menyuruh aku untuk pergi ke kolam Siloam untuk membersihkan diri. Seketika itu juga aku sembuh. Dan orang-orang itu bertanya, kok bisa? Kita harus cari tahu siapa orang yang telah menyembuhkan orang pengemis ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ilustrasi dan cerita dari kitab Yohanes ini mau mengajarkan kepada kita, orang yang tidak diciptakan atau dilahirkan tidak sempurna itu murni bukan karena kesalahan dosanya sendiri. Dia dilahirkan tidak sempurna bukan karena kesalahan oleh ibunya yang melahirkan, bukan. Tetapi itu adalah suatu pernyataan, suatu keajaiban yang dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena pekerjaan-pekerjaan Allah ada pada dirinya. Melalui dia, orang-orang bisa tersadar. Meskipun aku sempurna, tetapi aku tidak bisa menyebarkan Injil. Toh, pertanyaan yang untuk kita semua, apakah Anda yang sempurna? Atau kita manusia yang sempurna ini? Apakah kita sudah menyatakan pekerjaan Allah dalam dunia kepada banyak orang dan sebagainya? Kita harus mencontoh seperti orang-orang yang disabilitas ini. Jangan menganggap remeh orang-orang yang disabilitas ini. Karena apa? Orang-orang disabilitas ini adalah orang-orang yang hebat. Mereka orang-orang yang sangat baik. Mereka senantiasa selalu berkarya di dalam Tuhan. Mereka mampu menyatakan kebenaran Allah melalui mereka kepada banyak orang. Meskipun mereka lanjut usia, mereka tidak mempunyai tangan, mereka tidak mempunyai kaki, mereka itu tidak menyerah, seperti yang dialami Nietzsche tadi. Maka daripada itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ayo, sebagai dalam keluarga kita, meskipun kita orang sempurna, diciptakan oleh Tuhan, jangan pernah menyerah. Nyatakanlah kebenaran Allah kepada banyak orang. Kita tubuh yang sehat ini harus nyatakanlah kebenaran Allah kepada banyak orang. Jadi orang yang disabilitas ini adalah orang. Jadi orang yang mengalami disabilitas, jangan kita hindarkan mereka, jangan kita usir mereka. Karena melalui orang-orang disabilitas ini, pernyataan pekerjaan Allah ada pada diri mereka. Untuk itu, pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini mengajak bagaimana menyadarkan kita sebagai keluarga Kristen yang baik di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk bersama-sama menyatakan pekerjaan Allah, menyatakan kebenaran Allah, menyatakan kasih Allah kepada banyak orang. Selagi kita mampu, selagi kita sehat, selagi kita mempunyai yang namanya visi yang kuat, nyatakanlah semuanya itu di dalam Tuhan dan berikanlah itu kepada banyak orang. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Semoga bermanfaat dan juga bisa menyadarkan kepada kita, terkhususnya keluarga Kristen, orang-orang Kristen, mampu menyatakan pekerjaan Allah di dalam diri kita dan kita berikan kepada banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.